Oke, selamat pagi, saudara-saudara. Untuk kelas itu komunikasi data ya dan jaringan komputer ya. Mari kita lanjutkan itu bahasan kita, di mana bahasan kita ini itu akan membahas tentang itu peran daripada medium access control ya supplier ya. Media access control ini saudara-saudara, MAC ya merupakan itu yang mengatur lalu lintas data ya. Ya, dia berada di antara layer data link layer dengan network layer ya. Jadi di antara dua daripada layer OSI ini ya, ada suatu namanya protokol ya, yang itu adalah mengatur lalu lintas data di mana setiap device yang terhubung dengan jaringan ini ya saling share data ya, saling share data tapi tidak terjadi yang namanya tabrakan ya, tidak terjadi tabrakan sehingga Anda bisa bayangkan nih kan kalau ada beberapa komputer terhubung dengan physical layer ya, membentuk suatu jaringan, entah itu jaringan itu bentuknya bus, star, tree ya, kemudian juga ini ya bus, star, tree, yang patut apa lupa saya kan, itu jaringan ini ya, eh, ring ya, itu saudara-saudara ya kan, semua device yang terhubung dengan jaringan ini gitu kan, itu harus diatur lalu lintas datanya. Nah, siapa yang mengatur? Yang mengatur adalah ini ya, medium access control. Nah, medium access control ini punya satu protokol ya, protokol yang generasi awal. Itu adalah namanya adalah Aloha ya. Aloha ini pertama kali di-develop oleh perguruan tinggi di Hawaii sana ya, yang itu mengatur tentang lalu lintas data berdasarkan pembagian waktu ya. Jadi semua komputer itu bisa share data ya, tapi tidak terjadi tabrakan satu sama lain. Nah, inilah gunanya setiap device atau setiap komputer yang terhubung dengan jaringan itu memiliki MAC control ini ya, medium access control ini. Nah, saudara-saudara, kalau jaringan ini sifatnya adalah statik ya. Statik artinya jaringan ini tidak bergerak ya. Itu dia terhubung dengan jaringan local area networks ya, atau juga metropolitan area networks ya. Itu semua semuanya terhubung secara statik ya kan. Maka setiap device atau komputer ini ya kan sharing data bersama-sama ya, sharing data bersama-sama, sehingga salah satu daripada teknik untuk mengatasi komunikasi data ini ya, maka dibuatlah satu channel allocation ya. Nah, channel allocation ini nanti bisa kita lihat ya, ada akhirnya berkembang ya dari statik menjadi dinamik ya. Nah, dinamik itu ya kita sudah kita gunakan ya menjadi DNS atau domain name server seperti itu ya. Kemudian saudara-saudara, bagaimana cara komputer berkomunikasi ya satu sama lain ya tanpa terjadi tabrakan data ya. Dan kita kan tahu ya bahwasanya ada teori antrian ya, queuing theory. Queuing theory itu kan saudara-saudara ya kan, maka bisa kita dekati ya. Jika itu ada satu komputer ya, itu punya data broadcast ya kan 100 Mbps. 100 Mbps data ini artinya satu frame panjangnya adalah satu per seper mikro ya. Seper mikro itu berarti 10.000 bits ya. 10.000 bridge ini berarti datang dengan waktu arrival frame time ya, the frame of arrival rate ya, itu bisa dihitung kan hampir 5.000 frame per detik ya. Jadi Anda bisa bayangkan kan per detik itu ada 5.000 frame ya. Frame itu berisi daripada bit-bit ini ya. 5.000 frame ini saudara-saudara ya kan, yang berisi 10.000 bit ini masing ya, itu maka bisa kita hitung bahwa panjang framenya ya, panjang kerangka framenya ini ya, Anda bisa bayangkan frame itu adalah itu merupakan visualisasi daripada data itu sekuensial ya, data-data sinyal digital sekuensial kan dalam bentuk blok ya, blok yang berisi itu bits ya. Nah, panjang blok ini gitu kan yang dikirimkan oleh setiap komputer itu 200 mikrosecond. 200 mikrosecond itu kan artinya itu data ini jangan sampai bertabrakan dengan yang lain ya. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga kalau misalkan
itu satu komputer itu ya sharing data 100 Mbps dalam jaringan, ya, maka harus bergantian ya itu menerima data kan sepanjang 200 mikrosecond. Nah, ini saudara-saudara artinya apa? Perlu adanya strategi kanalisasi, ya, mengatur kanal agar setiap komputer itu bisa menerima satu sama lain. Nah, akhirnya dibuat apa? Dibuatlah teori daripada penghitungan waktu antrian ya atau TFDM ini ya. TFDM ini bisa kita artikan sebagai itu formulasi ya bahwa itu jumlah blok ya itu jumlah blok ya kan sorry ya waktu yang diperlukan untuk mengirimkan blok informasi atau frame ya dikalikan dengan jumlah komputer yang terhubung. Nah, ini ya ini yang disebut sebagai kanal informasinya ya. Sehingga kalau misalkan itu ada 100 komputer, 10 deh. 10 komputer, setiap komputer ya kan sharing data 100 Mbps. Berarti berapa tuh dalam waktu yang bersamaan itu komputer ini itu ada data berapa? 10 komputer ini. Berarti 10 komputer kali jumlah frame yang dikirimkan setiap detik. Ya, 100 Mbps kali 10, berarti ada 1 gigabit data per second. Nah, ini saudara-saudara, ya kan, untuk menghindari yang namanya itu kesalahan, maka dibuatlah satu konsep, ya kan, itu delay FDM, ya, delay frekuensi division multiplexing, ya, atau juga bisa kita kategorikan sebagai time division multiplexing ini, ya. Jadi time division multiplexing ini mengatur, ya kan, berapa detik setiap komputer itu mengambil data frame, ya, dari jaringan. Ya. Jadi kalau misalkan ternyata satu frame itu diperlukan 200 mikrosecond, berarti komputer itu mengambil data kan setiap 200 mikrosecond ngambil data, ya. Setiap 200 mikrosecond ngambil data. Nah, gini ya. Jadi Anda bisa bayangkan kan dalam waktu 1 detik ya kan komputer itu bisa mengambil berapa data kira-kira 1 detik. Ada yang tahu, saudara-saudara? 1 detik bisa ngambil berapa data? Kalau misalkan satu frame itu 200 mikrosecond, satu frame ini. Ya. Nah, ini saudara-saudara menunjukkan bahwa komputer dalam jaringan itu ya kan yang saling sharing data itu ya kan itu eh, sangat padat ya. Data yang dikirimkan dalam jaringan itu sangat padat sekali ya. Nah, inilah saudara-saudara bagaimana caranya agar itu komunikasi data di antar jaringan antar komputer dalam jaringan ini kan itu bisa tidak bertabrakan satu sama lain. Nah, akhirnya apa? Dibuatlah satu konsep gitu kan, channel allocation ya, alokasi atau alokasi kanal informasi. Nah, kalau sekali kanal informasi ini ada berapa model ya kan? Ada betul, ada model station ya, satu yang tetap atau terminal gitu kan. Kemudian yang itu dia mengatur mengatur komunikasi data frame di setiap komputer ini ya, yang terhubung dengan jaringan ini ya. Kemudian juga ada itu penjelasan mengenai definisi daripada single channel assumption ya. Single channel ini asumsinya adalah one to one ya, komputer satu terhubung dengan satu ya. Jadi dua buah komputer terhubung satu sama lain itu single channel ya. Nah, single channel ini menjadi satu model nanti dikembangkan dengan di kanal-kanal yang lain. Nah, gitu ya. Kemudian juga adanya asumsi tumbukan data atau data yang bertumpang tindih ya. Kemudian juga gitu kan slotted time ya. Ini itu discrete interval ya frame ya kan di dalam jaringan itu diatur agar itu frame-frame ini berada dalam ukuran dan waktu yang sama ya. Jadi ukuran waktunya sama semua. Jadi setiap komputer itu mengambil data dari jaringan ya, itu frame-nya sama, nggak berkurang seperti itu ya. Sehingga apa sudah dengan cara seperti ini gitu kan, maka komputer dalam jaringan itu ya itu relatif nggak tumbuhkan satu sama lain ya. Nah, coba saya tanya kepada Anda ya kan, di sini ada Anas ya. Anas gitu kan. Kalau ada 10 komputer ya, satu komputer itu share data 100 Mbps ya. Berarti frame-nya itu kira-kira panjangnya tadi adalah sekitar 200 mikrosecond ya. Berarti 1 detik ya kan setiap komputer ya itu bisa mengambil berapa frame. Lalu
Gimana Mukodas? Atau juga siapa ini? Ranu Tergana. Halo, halo. Izin Bapak, bisa diulang pertanyaannya? Oke, kalau setiap komputer, mana tadi? Ya, setiap komputer ya, dia itu memiliki panjang frame ya. Data yang dikirimkan dalam jaringan adalah itu 100 Mbps ya. 100 Mbps ini panjang frame atau blok informasi yang dikirimkan setiap detik adalah 200 mikrosecond ya. Berarti satu detik ya kan setiap komputer dalam jaringan itu bisa mengambil berapa data dalam jaringan. Halo, halo, 200 mikrosecond ya. Berarti satu kali 1/2000 ya. 1 mikrosecond itu berapa? Halo, kalian tahu saudara-saudara 1 mikrosecond itu berapa? 1 juta bukan Pak? Ya, satu frame ya ukuran waktunya adalah itu dalam 100 Mbps ya itu adalah 200 mikrosecond ya berarti ukuran bloknya kan berarti 200 mikrosecond berarti berapa itu 200 mikrosecond satu blok frame ya berarti kan 1 kali 10⁻⁴ ya betul kan minus 4 ya 1 kali 10⁻⁴ ya berarti 1 detik ya berarti komputer ya dalam jaringan 1 dibagi 10.000 ya dibagi mohon maaf dibagi 10⁻⁴ ya berarti berapa ya, itu berarti adalah 1 detik ya setiap komputer itu saudara-saudara bisa mengambil data dalam jaringan ya kan itu 10.000 frame nah itu pengertiannya ya jadi 1 detik ya kan setiap komputer itu bisa ngambil data 100 frame 100 mohon maaf 10.000 frame. Nah, artinya apa saudara-saudara? Artinya adalah kenapa jaringan itu ya kan di dalam jaringan TCP/IP ya itu jumlah jaringan itu kan itu dirancang ya kan jangan sampai lebih dari 10.000 ya jaringan itu ya. Jaringan lokal area network itu nggak sampai 10.000. Kenapa? Karena 1 detik misalkan gini ya setiap jaringan itu dirancang setiap komputer sharing data 100 Mbps. Nah, 100 Mbps itu frame-nya ukurannya adalah 200 mikrosecond. 200 mikrosecond berarti ya kan berarti setiap detik ya semua komputer ya, terhubung dengan jaringan sharing data dalam bentuk blok ya itu adalah 200 mikrosecond. Nah, kalau gitu antar komputer ya bisa mengambil data berapa kali frame. Berapa frame yang bisa diambil setiap detik. Berarti tinggal bagi aja 1 detik dibagi 200 mikrosecond. 1/200 mikrosecond ya kan berarti adalah kurang lebih adalah 5.000 komputer dari 5.000 frame ya yang bisa diambil. Pengertian adalah frame itu menunjukkan jumlah komputer ya, misalkan ya. Nah, begitu saudara. Paham kira-kira saudara? Halo? Halo? Iya, Pak. Halo, Pak. Nah, begitu cara memahaminya. Jadi kalau Anda misalkan nyeting TCP/IP gitu kan, itu kenapa sih kan? Apa itu jumlah komputernya berapa yang terhubung dengan jaringan Anda itu dalam local area networks ya, dengan uh, hub atau switch ya. Itu nyampe nggak 5.000 ya. Kalau asumsi adalah kecepatan jaringan tadi adalah 100 Mbps ya. Berarti setiap komputer itu sharing data setiap detik 100 Mbps. Nah, gitu ya. Jadi itu dihitung. Itulah saudara-saudara gitu kan. Kenapa kalau kita merancang jaringan itu harus ada rasionalisasinya. Seringkali saya temui gitu kan anak-anak yang masang jaringan itu sangat ahli.
Oh, dia bisa masang jaringan apa saja bisa gitu ya. Kemudian setting TCP/IP gitu kan. Begitu ditanya kan, berapa jumlah jaringan maksimal dalam jaringan yang Anda rancang? Wah, kebingungan ngitung dia. Ya, ini anu Pak, katanya apa? Apa katanya? Nah, jangan lupa bahwa jaringan yang kita rancang itu adalah berdasarkan komunikasi data. Nah, komunikasi data berarti apa? Tidak boleh terjadi hanya tumbukan atau collision. Supaya tidak terjadi tumbukan atau collision, maka saudara-saudara, setiap komputer itu berapa sih sharing data di dalam jaringan? Nah, itu dihitung. Dihitung gitu kan, satu komputernya ternyata sharing data misalkan 100 Mbps. Berarti blok informasi yang dikirimkan setiap komputer kurang lebih adalah 200 mikrosecond. Berarti 1 detik ya setiap komputer itu sharing data blok ya frame itu adalah 200 mikrosecond. Nah, berarti tinggal ngitung aja ya. 1 detik ya kan server atau komputer ini bisa ngambil berapa frame. Nah, itulah ketemu nanti rasionalisasi berapa jumlah komputer yang bisa dikoneksikan dalam jaringan. Bukan masalah TCP/IP-nya gitu ya. Harus saudara gitu. Halo, halo, Ya, Pak. gitu ya. Jadi seringkali saya tanya kepada anak-anak kan itu dia nggak bisa jawab ya nggak bisa jawab kenapa karena kehilangan pengertian daripada komunikasi data ya, gitu ya. Jadi kalau Anda misalkan menjelaskan ya kan kenapa kok jumlah jaringannya sekian, nah itu dikaitkan dengan komunikasi data ya, baru nanti TCP/IP itu kan protokolnya saja ya, protokol yang mengatur komunikasi data dari setiap device atau user yang terhubung dengan jaringan. Itu baru baru berarti kita bicara tentang mekanisme cara komputer itu berkomunikasi dengan protokol network ya. Nah, saudara-saudara, yang pertama kali didevelop di dalam Mac ya, Medium Access Control ini adalah Aloha. Ya, Aloha ini itu algoritma alokasi channel ya, agar tidak terjadi tumpukan data ya. Ini pertama kali didevelop ya kan. Nah, inilah ya. Nah, ini saudara-saudara ya. Nah, gini ya. Jadi komputer itu mengirimkan data dalam bentuk apa sih? Dalam bentuk frame. Kotak-kotak ini loh, ini frame ya. Yang kotak-kotak ini frame ya. Frame-frame dikirimkan. Frame ini mengalir setiap waktu ya, mengalir setiap waktu frame. Nah, frame ini ukurannya sama ya. Kalau dia 100 Mbps, maka setiap komputer mengirim 100 Mbps setiap detik. Nah, gitu ya. Jadi setiap detik ngirim, frame-frame dikirim. Ya, dikirim kan. Apakah setiap itu coba saya tanya kepada Anda gitu. Pernah ada yang melihat jaringan local area networks? Saudara-saudara? Gimana Pak? Suaranya terputus. Ya, pernah melihat jaringan lokal area networks? LAN? Seperti LAN gitu ya Pak? Ya, pernah. Pernah, pernah. Nah, gitu kan. Dia pakai hub atau switch gitu kan. Ya. Iya Kemudian Pak, betul. router gitu kan. Gitu kan. Iya, Itu kan jumlahnya terbatas ya, jumlahnya ya. Jumlahnya biasanya nggak sampai ratusan lah ya, yang terhubung dengan ya tergantung ininya ya, tergantung desain jaringan juga ya. iya Pak. Itu kan kecil-kecil ya yang dihubungkan ya, ya puluhan lah ya, puluhan, puluhan kemudian dibentuk jaringan lagi, puluhan jemput jaringan lagi, gitu kan ya. Nah, Iya. kenapa demikian? Berapa kecepatan local area network itu rancangannya? Berapa Mbps? Per, berapa ya? 40 atau 20-an kecil Pak. Soalnya kan pakai di sekolah saya dulu pakainya gitu. Ya, betul, kecil sekali ya. Ya, kalau zaman saya dulu tuh masih 100 Mbps ya. Enggak, kalau zaman sekarang saya udah nggak ngikuti ya. Jadi local area network itu kecepatannya dulu 100 lah Mbps ya. Kalau sekarang saya nggak tahu, lupa ya berapa. Jadi jaringan itu memang dirancang kecil local area network sini ya, karena dia didesain ya kan untuk menghubungkan device dengan jumlah yang kecil. Kenapa? Ya karena memang uh, frame-nya yang dikirimkan itu maksimal adalah 100 Mbps. Nah, gitu ya. Sehingga itulah nanti bisa kita ketahui berapa sih jumlah maksimal device atau komputer yang bisa kita hubungkan dengan jaringan. Nah, di situ temu rumusannya tadi ya. Begitu saudara ya.
Nah, saudara-saudara, itu inilah pentingnya kita memahami, ya kan? Kenapa frame itu bisa bertabrakan satu sama lain, ya? Frame itu bisa bertabrakan satu sama lain, ya kan? Setiap komputer, ya. Jadi 10 komputer setiap detik mengirimkan data 100 mikrosecond, ya, frame tadi ya. Berarti kan di dalam jaringan itu kan mengalir, ya, mengalir gitu kan. Setiap komputer kan ngirim 100 Mbps. Nah, gitu ya. Nah, data ini saudara-saudara oleh itu di layer MAC ya, di sub layer MAC, medium access control itu diatur, diatur gitu kan, data mana yang ya, frame ini dari mana, ya, frame ini oleh siapa. Itulah gunanya nanti ya, kita men-setting itu TCP/IP ya, Transmission Control Protocol ya. Kita mengatur oh ternyata frame ini dari network address IP sekian. Nah, gitu ya, diterima gitu ya. Oh, diterima ya. Ini dari IP sekian, sekian, sekian. Nah, gitu ya. Jadi yang diukur adalah frame-nya ini ya. Yang diukur. Frame-nya ini itu kan kurang lebih harus sama ya, satu sama lain ya. Jika frame-nya ini apa itu tidak sama ya kan, maka terjadi yang namanya berbagai macam gitu kan ya, data error, paket error gitu ya. Data frame diterima tapi bitnya hilang. Nah, itu namanya apa itu paket error seperti itu ya. Nah, ini saudara-saudara ya, cara kita menghitungnya ya. Nah, dengan cara seperti ini saudara-saudara, maka itu kita bisa mendesain satu algoritma ya kan untuk mendeteksi yang namanya tumpukan data, ya, collision detection. Nah, collision detection ini di mana terjadi ya, di MAC supplier tadi itu, di medium access control ya. Bagaimana gampang sekali ya. Jadi caranya adalah mengcounting, menghitung daripada frame ya, menghitung frame-nya dihitung ya. Jadi berapa ini yang frame-nya ini yang dihitung gitu kan, itu nanti bisa kita ketahui tumpukannya ya. Jadi kalau terjadi tumpukan maka apa? Maka akan diukur ya, akan diukur gitu kan, sehingga nanti bisa ditindaklanjuti ya. Jadi misalkan itu bisa kita perbaiki ya dengan protokol selanjutnya ya, atau juga kita memberitahu itu yang merancang jaringan ya, bahwa ini terjadi tumpukan ya karena mungkin ada kendala di dalam itu physical layer-nya ya, ada jaringan yang katakanlah itu bermasalah ya. Nah, ini saudara ya bentuk daripada atau frame ya, frame yang dikirim dalam jaringan ya, frame blok-blok informasi ya. Jadi ini setiap blok itu adalah berisi bit-bit ya, bit-bit data ya, bit-bit data yang dikumpulkan dalam jaringan ya, data ini. Nah, kalau misalkan kita mengakses itu data dari satu komputer ya kan, kita itu mengambil data frame ini ya dari IP address ya, itu dalam itu jaringan yang telah kita tuju seperti itu ya. Oke, saudara, ada pertanyaan? Silakan. Halo, halo. Halo Pak, terputus-putus Pak. Ya, terputus-putus ya. Oke, nanti saya rekam ya ini ya. Saya rekam supaya nanti Anda itu paham. Nah, saudara-saudara, sekarang kita lihat ya kan. Pak, frame udah diterima. Apa isinya frame? Nah, frame isinya adalah bit sinyal digital ya. Frame ini ya. Jadi frame itu isinya adalah apa itu sinyal digital ya, yang itu merupakan data yang dikirimkan oleh satu komputer ke dalam jaringan ya. Sehingga kita menghitung gitu kan, bit itu kita hitung bitnya ini. Betul nggak bitnya itu jumlahnya adalah 100 Mbps ya. Jadi satu kotak itu panjangnya 200 mikrosecond, bandwidthnya adalah 100 Mbps. Maka dihitung, dicek dulu ya, betul nggak ya bahwa jumlahnya adalah 100 Mbps. Maka siapa yang dicek ya, bit-bitnya tadi itu. Nah, bitnya ada yang error nggak? Nah, nanti di report gitu kan. Oh, ternyata ada bit yang error. Ya, ada berapa bit yang error. Nah, itu dihitung sama dia. Ya. Nah, saya tanya kepada Anda gitu kan, apakah bit itu semuanya mulus ya kan, diterima 100% gitu kan? Belum tentu ya. Bit itu adalah bisa juga terjadi yang namanya error ya, ada kesalahan bit ya, bit yang salah. Kenapa terjadi bit yang salah? Saudara-saudara? Ya. Kenapa data itu bisa error ya? Bit ini bisa error. Halo, kenapa?
karena eh, Kenapa bit itu bisa error? Bit ini kan sinyal, ya. gangguan saluran Nah, transmisinya. ada yang jangan lupa kemarin saya jelaskan, ada yang namanya gangguan noise, gitu kan ya. Iya, Jadi apa itu frame ini adalah bandwidth informasi yang melewati suatu kanal, ya, atau medium, ya, medium transmisi di dalam divisi layer. Nah, physical layernya macam-macam, ya, ada kabel koaksial, ada kabel UTP tembaga, ya, ada kabel fiber optik, ya, ada udara gitu ya. Tergantung mana kita gunakan platform jaringan komunikasi, ya, di physical layer. Nah, itulah ada bit-bit informasi yang katakanlah mengalami suatu error atau gangguan situ ya. Sehingga bit-bit informasi ini gitu kan tidak perfect digital seperti yang kita bayangkan ya. Dia apa itu tidak perfect square ya, high, dan juga apa itu square high ya, satu ya, atau juga ya kan low ya kan, itu yang datar horizontal. Tidak seperti itu ya. Dia bisa mengalami itu satu sinyal digital bisa mengalami perubahan pulsa ya. Perubahan pulsanya adalah bisa jadi perubahan lebar satu bit ya, atau juga bitnya itu adalah collapse ya, atau tidak jelas antara nol dengan satu. Nah, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga dia tidak bisa dideteksi sebagai satu atau nol. Nah, gitu ya. Karena tidak bisa dideteksi sebagai satu atau nol, maka dianggap bit yang rusak. Nah, gitu akhirnya kita sebut sebagai error, ya, bit error. Nah, seperti itu, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, itu bagaimana cara kita itu mengatasi itu tadi ya. Jadi cara mengatasi hal tadi itu di dalam jaringan sendiri itu komputer ya, itu akhirnya dibuatlah satu konsep ya kan, itu kanalisasi tadi itu ya. Jadi bit-bit tadi itu supaya tidak jadi masalah ya kan. Dimulai dari konsep desain jaringannya gitu kan sampai ngambil datanya gitu kan. Itu semuanya diatur dan diregulasi oleh medium access control tadi itu ya. Seperti itu. Ada pertanyaan saudara? jauh ini tidak, Pak. Oke. Setelah tadi adalah konsep ya, konsep apa itu MAC ya, medium access control gitu kan, yang itu adalah mengambil data berdasarkan antrian waktu ya, berdasarkan time frame ya. Time frame-nya adalah kita sebut sebagai TDM ya, time division multiple access ya, TDM ya. Nah, TDM ini ditingkatkan lagi menjadi FDM gitu kan, frekuensi division multiplexing. Nah, lebih tinggi lagi ditingkatkan lagi menjadi WDMA, Wavelength Division Multiple Access. Nah, ini lebih lebih besar lagi kanal informasi yang itu bisa diambil. Kalau tadi ya kan itu satu komputer transmit data 100 Mbps. Berarti panjang blok informasi atau frame adalah sekitar 200 mikrosecond. Nah, 200 mikrosecond akhirnya 1 detik gitu kan, berapa komputer dalam jaringan itu bisa ngambil data. Itu cuma terbatas sekitar 5.000 komputer. Nah, berarti lupa komputer kan bisa menghubungkan secara global seluruh orang di dunia. Gimana caranya? Nah, ini akan dikembangkan konsep akses yang lebih tinggi lagi kapasitasnya. Apa itu? Ya, tadi frekuensi division multiple access sampai ke WDMA, wavelength division multiple access. Nah, bisa sampai berlipat-lipat ya kanal informasi yang bisa dihubungkan dalam jaringan komputer. Seperti itu ya. Nah, ini salah satu contohnya saudara-saudara kan, dengan cara wavelength division multiple access gitu ya. Jadi kalau tadi gitu kan, orang apa itu komputer mengambil data itu berdasarkan ukuran frame ya. Kalau yang frekuensi nanti adalah berdasarkan itu frekuensi data yang dikirimkan ya. Ditambahkan lagi menjadi lebih tinggi lagi adalah wavelength, panjang gelombang ya. Seperti itu. Sehingga apa? Sehingga komputer di dalam jaringan ini ya, kalau WDMA biasanya dipakai di mana? Biasanya dipakai untuk yang sifatnya adalah mobile access ya. Mobile access itu bentuk daripada itu protokolnya adalah protokol untuk broadband ya. Untuk broadband ya, untuk yang bersifat apa itu mobile ya, itu setiap device yang terhubung dengan jaringan ini bergerak ya, bergerak secara flexibility ya, mobility kan, kemudian juga kapasitasnya juga apa itu semakin
lebar atau besar dibandingkan dengan yang fixed station seperti itu ya. Sehingga dikembangkanlah konsep daripada wireless LAN ya, WLAN protokol ya. WLAN protokol ini gitu kan, pertama kali adalah buat satu konsep ya kan, CDMA ya kan, Code Division Multiple Access ya. Jadi setiap data frame tadi itu ya kan, setiap komputer ya kan, transmit data bebas ya, bebas ya kan. Tapi di setiap frame tadi itu ditandai dengan code ya, kode. Nah, kodenya itulah yang mencerminkan bahwa itu adalah data yang berasal dari suatu device. Nah, ini juga ya. Jadi code-code inilah ya yang dalam frame tadi itu ditandai sebagai data yang berbeda-beda di dalam jaringan. Nah, gitu ya. Jadi ini satu contoh gitu kan pengembangan uh, teknologi pengaturan lalu lintas data ya di dalam jaringan kan dalam bentuk wireless seperti itu. Ya. Oke, saudara, ada pertanyaan? Halo? Jauh ini tidak, Pak. Oke, ya. Nah, kemudian itu ini salah satu contoh ya, Ethernet ya. Jadi salah satu bentuk lagi adalah uh, Ethernet itu adalah port ya. Itu port ya kan yang itu merealisasikan daripada kanal ya, jalan jaringan ya. Ethernet ini saudara-saudara kan diatur ya kan oleh kesepakatan IEEE ya. IEEE 802.3 ya. Itu adalah itu ada yang 10 base 5, 10 base 2, 10 base T kan, 10 base F ya. Kalau 10 base 5 ini sudah jarang sekali ya orang menggunakan ini ya. Orang itu sudah itu minimal kalau zaman sekarang kan 10 base T sama 10 base F ya. Twisted pair kabel ya, atau RJ4 kalau Anda pernah melihat konektor RJ45 ya itu adalah kabel twisted pair ya. Kemudian juga 10 base F adalah fiber optics ya. Berapa panjang maksimalnya gitu kan? Panjang maksimalnya adalah kalau 10 base T adalah 100 meter ya. Kalau fiber optik ya kan itu sampai ke 2 kilometer gitu ya. Jadi inilah itu yang paling populer gitu kan di dalam dunia jaringan kita ya, jaringan lokal area networks ya atau juga jaringan metropolitan area networks ya kan. Apa bentuk Ethernet yang digunakan ya kan? Ya tadi gitu kan antara 10 base T atau juga 10 base F ya. Nah, kenapa kok panjangnya 100 meter dan 2 kilometer? Ada tahu saudara kenapa kok dibuat standar panjang sekian? Pak, Ya, gimana? Gimana? Gusti? kurang tahu, Pak. Ya, oke ya. Tadi ya. Jadi data itu saudara-saudara ya, kan data komputer itu dikirimkan dalam bentuk frame ya, blok informasi. Blok informasinya itu ya supaya konstan ya, supaya konstan dan relatif tidak berubah ya. Jadi salah satu ciri-ciri daripada data yang dikirimkan dalam satu jaringan atau juga channel frame ini bisa bisa berubah ya, bisa berubah melebar ukuran frame-nya atau juga bisa terganggu ukuran frame-nya ya. Sehingga untuk mengantisipasi tadi itu perlu dibuat standar. Ya, standarnya adalah kalau dengan UTP kabel tembaga gitu kan, maka relatif itu yang ukuran dalam 100 meter ya, itu relatif tidak terjadi yang namanya pelebaran frame ya dalam ukuran mikro atau milisecond. Nah, seperti itu ya. Kemudian juga yang fiber optik juga sama. Fiber optik itu supaya sinyalnya tidak melebar di dalam fiber optik ya. Kalau tembaga itu kan yang mengalir arus listrik ya, tegangan arus listrik yang mengalir, ya kan, sebagai representasi daripada blok ya, frame tadi itu. Fiber optik juga cahaya yang mengalir dalam cahaya laser atau cahaya LED mengalir dalam serat kaca. Itu juga sama. Sinyal-sinyal ini saudara ketika mengalir baik dalam bentuk arus listrik, baik dalam bentuk cahaya, itu ternyata mengalami perubahan perubahan pelebaran sinyal. Perubahan sinyal itu gitu kan supaya toleran ya supaya terjadi toleransi tidak terlalu melebar akhirnya bisa
bisa didekati ya dengan satu konsep itu perhitungan matematika ya. Ya kira-kira kalau kabel tembaga ya kan ya 100 meter. Kalau fiber optik ya sekitar 2 kilometer. Nah, seperti itu ya. Begitu saudara ya. Halo, halo. Iya, Pak. Nah, gitu ya. Nah, inilah saudara-saudara kan pentingnya kita memahami memahami daripada komunikasi data dalam jaringan komputer ya. Jadi Anda kalau itu kepingin menekuni bidang jaringan komputer ya, itu jangan dibuat terlalu simpel ya, terlalu sederhana. Pokoknya bisa mengkonfigurasikan physical layer ya dalam bentuk star, tree, bus, ring gitu ya. Itu tidak cukup seperti itu, tapi juga harus dipahami mengenai konsep komunikasi data. Itu yang seringkali saya lihat ya kan, anak-anak yang mempelajari jaringan ini kelemah di sini. Lemah, dia tidak bisa memahami bentuk data yang dikirimkan seperti apa. Dia kehilangan sense. Ya pokoknya ini sudah TCP/IP Pak. Kalau TCP/IP sudah pasti mengalir Pak. Nah, begitu ditanya, oke mengalir di dalam jaringan. Nah, kalau ada error sekian persen apa artinya? Ada kelabakan menjelaskan. Ya, nah gitu ya. Ternyata adalah ya jaringan komputer ini saudara-saudara, jantungnya ini adalah aliran data ini. Ya, aliran data ini bisa kita bisa kita ukur ya aliran data ini ya bit stream ya bit stream ini gitu kan bisa di coding ya di coding menjadi bentuk-bentuk coding gitu kan ketika dikirimkan dalam jaringan physical layer ya bit streamnya adalah aliran yang asli dari komputer ya aliran aslinya. Nah aliran aslinya data bit ini saudara-saudara tidak dikirimkan dalam bentuk bit aslinya. Bit asli yang mana saudara-saudara? Yang mana? Kalau Anda lihat di sini. Yang mana? Hmm, Bit asli yang atas itu. Yang mana? Bit stream. di bitstream, Pak. Mm-mm. Jadi data asli komputer yang dikirimkan itu adalah yang bit stream itu 1, 0, 0 gitu ya. Gitu ya. Iya. Artinya sama aja seperti biner gitu ya, Pak, ya. Iya, ya. Kalau Anda lihat aliran data seperti ini, data yang pertama kali dikirimkan yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Yang kiri, Eh? yang kiri. Asumsi adalah bergerak ke kanan, ya. Waktu itu bergerak ke kanan, gitu kan? Kalau ke Heeh, kiri mundur, ya. Jadi data yang pertama kali dikirimkan yang mana? dari kanan. Dari kanan dong. Ini kan? Heeh, Nah, ini data yang pertama kali dikirimkan, ya. Data kedua, urutan kedua mundur, gitu kan? iya. Nah, gitu ya. Itu harus kita pahami gitu kan bahwa data Hmm, ini kalau gitu urutan bitnya adalah sebetulnya adalah 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1 gitu kan? Gitu, ya. Jadi yang pertama kali dikirimkan adalah satu ini, satu. ya, gitu kan? Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian data asli ini saudara-saudara, ketika dikirimkan dalam jaringan, maka data asli ini di encoding. Ya, di encoding itu disandikan, ya. Iya, Disandikan Pak. ya bisa ya berfungsi sebagai security juga bisa, berfungsi sebagai apa itu? Sebagai Artinya, modulasi juga bisa ya kan, macam-macam ya. Nah, ini kenapa kok perlu di encoding ya data ini? Ya, supaya tidak mudah terbaca saja mungkin, Pak. ya macam-macam lah. Dienkripsi. Ya, bisa juga fungsi security kan, bisa juga fungsi katakanlah memperbesar kanal informasi gitu ya. Nah, binary encoding. Nah, gitu ya, binary encoding. Jadi kalau dikirimkan dalam bentuk itu binary encoding ya. Nah, ini bentuk arus listriknya ya. Ini kan satu, high semua ya, high gitu kan. Satu kan, nol, satu ini high semua. Ini low semua kan. Nol, nol ini kan low semua ya, low. Nah, gitu ya. Ini di encoding. Di encoding gitu kan, ada bentuknya adalah Manchester encoding yang paling basic ya. Manchester ini contoh aja ya. Jadi kalau misalkan bit 1 ya, bit 1 itu maka decoding menjadi itu ukuran setengah bit. Ini kan gede ini. Satu ini yang atas ini kan gede bitnya kan, ukurannya kan. Betul nggak? Ya, Pak, betul. Nah, dia dipecah.
dipecah menjadi satu itu menjadi satu dan nol, gitu ya. Jadi, mohon maaf, satu ini dipecah menjadi ukuran menjadi bit ya, ditransmisikan dalam jaringan 01, dipecah. Sehingga apa? Lebar pulsanya satu bit ini yang asli dipecah menjadi dua, dibagi dua, sehingga bisa dikirimkan dalam bentuk nol dan satu. Tuh. Nah, gitu ya. Kemudian kalau nanti diterima oleh komputer kedua, maka di decoding. Decoding berdasarkan aturannya Manchester. Berarti apa? Berarti kalau menerima sinyal nol dan satu, maka dibalikkan menjadi satu. Paham maksudnya? Halo? Cukup, Pak. Nah, Cukup gitu paham. ya. Coba kita lihat yang nol ini. Nol ini aturannya apa? Nol ini di encoding oleh Manchester menjadi nol dan satu. Tuh. Ini loh. Ini kan? Ini, Iya, ini satu dan namanya nol ini menjadi satu dan nol ya gitu ya, seperti itu, kebalikan daripada itu sinyal bit aslinya satu, gitu kan. iya. Akhirnya stream bit stream ini dari satu sampai ke belakang ini bentuknya adalah sinyal digitalnya dikirim dalam jaringan adalah ini ya, 01 01 01 01 ya, 10 ya kan. Nol, Nah gitu dan seterusnya. nol satu. Ya, Nah gitu ya, paham ya maksudnya ya. paham, Pak. Nah, itu penting itu, ya. Seringkali kan anak-anak itu kalau ditanya gitu kan, apa itu, gimana apa itu bentuk bentuk sinyal digitalnya ini, gitu kan, di dalam jaringan. Ini apakah bentuk sinyal dikirimkan asli dari jaringan? Asli nih Pak, ini asli Pak, apa buktinya? Ini Pak terhubung dengan jaringan, ini kabelnya Pak. Bukan itu, ya. Anda lupa bahwa komunikasi data itu perlu ada mekanisme yang namanya encoding, ya. Encoding sama decoding. Nah, decoding itu macam-macam bentuknya ya. Ya, ini contoh aja Manchester encoding. Ada lagi bentuk diferensial Manchester encoding, ya. Jadi aturan-aturan bagaimana kita mengirimkan sinyal asli dari komputer itu dikirimkan tersandikan di dalam transmisi jaringannya. Gitu ya, saudara-saudara ya, paham ya? Paham, Pak. Nah, ini contoh aja ya. Jadi kalau gitu apa yang kita paham harus kita pelajari, yang kita pelajari harus adalah aturan encoding dan decodingnya. Nah, itulah ya, itu aturan decodingnya dan itu programming semua ya, programming apa itu data semua ya. Begitu saudara ya. Nah, ya. Oke saudara, udah setengah 10 ya. Saya harus apa itu ngajar. Tadi saya agak telat ya karena itu ada gangguan ya. Jadi nanti kita lanjutkan. Untuk UTS nanti saya bikin mudah aja ya. Saya tulis ya kan, Anda pasti bisa mengerjakan semuanya. Bisa ya, saudara-saudara ya? Halo? Gimana, Pak? Terputus-putus. Ya, untuk UTS-nya ya, nanti saya jelaskan di dalam apa itu forum LMS ya. Anda bisa mengerjakan dengan mudah ya. Ya, Yang penting kerjakan dengan mandiri ya, tidak boleh berbantuan AI ya. Itu baik, Pak. saudara-saudara ya. Siap. Tidak boleh menggunakan AI, tidak boleh menggunakan orang lain, ya kan? Anda kerjakan sendiri. Salah nggak apa-apa, ya. Namanya juga kuliah itu ya, salah itu harus, ya. Tapi itu harus Anda berani gunakan akal Anda, ya. Nah, gitu ya, saudara ya. Siap, Gusti ya, Pak. Gusti Krisna ya, Ya, Pak. Siap. ya, gitu ya. Gimana Bali? Masih rame akhir tahun ini? Rame, Pak. Akhir-akhir ini tamu rame banget Desember. Mau Christmas. Waduh, kita panen Anda ya, panen rezeki nih di Bali. Ya, ya. Iya, Pak. Ya, ya. Saya kangen beli kacang di Bali, kacang Krishna ya di Bali. Jangan-jangan ada yang punya tokonya ini, Gimana, Pak? punya toko di Bali yang terkenal itu, toko oleh-oleh itu. Iya, Krisna oleh-oleh Bali. Ya, enak kopinya sama ini ya, sama kacang Bali ya, kopinya Iya, seger. kopi sama es susunya juga Ya, lumayan. betul ya. Oke, nanti saya Ya, mau ke Bali, saya mau beli beberapa oleh-oleh ya. Yang lain ya, Ranu, Anas ya. Nanti kita ketemu lagi ya. iya, Pak. Ya, Iya, oke, Pak. Terima bagus. kasih. Ya, ya, kita akhiri cukup sekian dulu. Ini saya rekam, nanti saya unggah di LMS ya. Selamat pagi. Ya, Eh, lagi, salam Pak. untuk kita semuanya ya. Terima Salam kasih, Pak. review untuk kita semuanya. Terima kasih, Pak. Semoga kita semakin semangat untuk kuliah online ya. Oke, cukup sudah cara.